Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Rasul Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'at, dan semoga kita semua diakui menjadi umat yang turut kepada sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai khususnya siswa-siswi MI Laudat Tauhid dan umumnya semua yang melihat dan mendengarkan video ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu perintah puasa di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang sabar. Dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsin min amwal wal anfusi was samarat wa basyir sabirin. Shadaqallahul adzim. Hadirin sekalian yang saya cintai, pada ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Allah akan menguji, Allah akan mencoba hambanya, yaitu dengan kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan lain sebagainya. Pada intinya kita sebagai makhluk diwajibkan oleh Allah untuk bersabar menghadapi kehidupan ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sabar ada 3 macam. Yang pertama, sabar ketika melaksanakan perintah Allah, sabar dalam taat kepada Allah. Contoh ketika ibadah puasa. Ibadah puasa kita dituntut untuk sabar. Kenapa? Karena ibadah puasa yaitu menahan rasa haus, menahan rasa lapar, dahaga, dan lain-lain. Kita harus sabar, karena kalau tidak sabar, puasa kita tidak ada hikmahnya, tidak ada manfaatnya. Sabar ketika kita sedang berpuasa, ada godaan, ada ujian, tiba-tiba ada orang yang marah kepada kita. Apakah kita akan membalas marah lagi? Kalau orang yang sabar, tidak akan, karena yakin itu adalah dari Allah dan dikembalikan kepada Allah pula. Yang pertama sabar, yaitu sabar ketika taat kepada Allah. Ketika mendengar suara adzan, sabar, kita harus melaksanakan panggilan tersebut untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ya. Yang kedua yaitu sabar dalam menerima, sabar dalam menerima ketentuan dari Allah. Manusia punya catatan masing-masing, manusia punya jalan masing-masing, manusia punya takdir masing-masing. Kita sebagai hamba Allah wajib harus sabar dalam menjalani hidup ini, karena hidup ini tidak sama. Banyak yang mengatakan hidup ini seperti orang yang berputar, ya, yang kaya besok miskin, yang sehat nanti sakit. Nah, itulah kehidupan. Yang sukses besok nggak sukses, itulah kehidupan. Kita harus sabar, ya. Innallaha ma'as-sabirin, karena Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Sesuai dengan keadaan saat ini, ya, saat ini maka kita sedang dilanda musibah, sedang mendapat ujian dari Allah, yaitu pandemi, ya. Nah, itu merupakan ujian untuk kita. Apakah kita akan bersabar, apakah kita akan aral,
apakah kita akan kesal, jengkel, berdebat dan lain sebagainya. Kita harus sabar, ya, sabar karena kehidupan itu seperti perjalanan. Sekarang lancar, nanti macet, nanti jelek, nanti bagus lagi, seperti itu kehidupan. Sekarang kita sedang menghadapi musibah, kita harus berdiam diri di rumah, jangan kemana-mana. Nah, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sedikit orang yang asalnya kaya, orang yang asalnya sukses, dengan adanya musibah seperti ini, ada yang pendapatannya berkurang, bahkan nggak ada sama sekali. Nah, itu merupakan ujian dari Allah. Kita harus sabar. Yang pertama, sabar ketika taat kepada Allah. Yang kedua, taat menjalani ketentuan dari Allah. Yang ketiga, yang ketiga yaitu sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menjauhi kejelekan. Yang ketiga ini kita dituntut supaya semaksimal mungkin kita harus bisa menjauhi yang namanya maksiat, termasuk maksiat mata, maksiat pekerjaan, maksiat hati dan lain sebagainya. Maksiat itu bukan hanya pekerjaan yang jelek seperti berzina, mengkonsumsi narkoba, minum-minuman, judi, bukan hanya itu. Bisa juga maksiat hati, misalkan hati kita jelek kepada orang lain, iri, dengki kepada orang lain, riya kepada orang lain. Nah, itu juga termasuk riya, termasuk maksiat. Nggak bersyukur kepada Allah, malah kufur. Nah, itu termasuk maksiat hati ya. Nah, mudah-mudahan puasa ini menjadikan kita hamba yang kita dijauhi dari maksiat tersebut. Hati kita bagus lagi, dan jangan dibiarkan hati kita terkotori oleh hal-hal dunia. Hati kita mudah-mudahan bersih, suci. Mudah-mudahan hati kita dijaga dari perbuatan tersebut. Ya, itu ya hadirin sekalian. Jadi pada kesempatan ini adalah tentang kesabaran, bahwa sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar ketika taat pada perintah Allah. Yang kedua, taat menerima takdir dari Allah. Yang ketiga taat menjauhi maksiat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.